Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuballighuna ridal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibus syafa'atil uzma. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita dengungkan dalam setiap kesempatan, dalam setiap situasi, manapun, kapanpun, susah, senang, sekali lagi senantiasa kita alhamdulillah ala kulli hal. Semoga pertemuan ini senantiasa membarakah manfaat masalah ini wa dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di dalam kitab suci Al-Quran dengan banyak pesan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini, baik itu pesan secara moral, pesan secara keagamaan, secara pribadi, sosial, dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan menyampaikan termasuk di antara pesan yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Kita sering dengar bahwasanya segala sesuatu yang pertama itu sangat syarat dengan arti, dengan makna. Ada yang mengatakan sakral, ada yang mengatakan penuh barokah, penuh makna. Misalnya ada ungkapan inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, bahwa sesungguhnya rumah pertama dibangun oleh Allah adalah Bakkah atau Makkah, yang mana kita tahu Makkah adalah tempat yang paling suci dibanding dengan tempat-tempat yang lain, di mana dengan beribadah di sana akan dilipat gandakan 100 di tempat yang lain. Ada lagi misalnya kita tahu istri-istri beliau Nabi itu banyak, namun yang pertama dari istri beliau adalah Sayyidah Khadijah, sosok manusia atau sosok wanita yang terhormat dari sisi nasab, yang sangat agung, yang totalitas dalam mengawal perjuangan beliau Nabi. Sekian banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh istri pertama beliau Nabi. Ada lagi misalnya orang-orang pertama yang masuk Islam, juga termasuk golongan orang-orang mulia, diantaranya Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang terangkum atau yang bisa disebutkan dengan as-sabiqunal awwalun dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah sekian banyak makna yang tersirat atau keberkahan yang terdapat dalam istilah sesuatu yang awal, termasuk nggak beda jauh dengan wahyu pertama.
wahyu pertama yang turun kepada beliau Nabi dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq yang 5 ayat pertama. Sekali lagi, surat Al-Alaq atau surat Iqra 5 ayat pertama adalah wahyu pertama yang turun. Lantas ada apa dengan wahyu pertama ini? Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa sesuatu yang pertama itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang penuh makna, sesuatu yang penuh barokah dan sekian banyak kelebihan. Maka marilah kita kaji untuk wahyu pertama 5 ayat dari surat Alaq yang turun ini. Jauh mana kandungannya, yang tentu dengan kita mau mengkaji, mau merenungi, mau menelaah, pasti kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan hikmah yang besar. Contohnya kita mulai dengan ungkapan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq atau Iqra. Ini yang pertama dulu. Iqra, bacalah. Kita akan mencoba merenungi atau mengulas atau menelaah yang tentu saya sampaikan tadi agar supaya kita mendapat sekian banyak yang terkandung. Iqra, bacalah. Beliau Nabi pertama turun langsung disuruh membaca. Dan lagi kita renungkan, ada apa dengan membaca? Kalau kita mau menelaah, mau mengamati, mau menelusuri bahwa sekian banyak orang-orang yang sukses baik di dunia dan di akhirat, dan dari sekian banyak sejarah yang sudah kita tahu, kita telusuri, hampir semua adalah orang yang ahli membaca. Sekali lagi, orang yang ahli membaca. Dari ungkapan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Kita cermati ungkapan ini tidak ada objeknya. Artinya membaca tidak harus dengan adanya satu tulisan, adanya satu redaksi yang secara kasat mata bisa kita lihat. Artinya materi yang kita baca itu bisa sesuatu yang tertulis atau yang tidak, karena tidak ada ketentuan. Artinya bisa kita membaca kitab suci, membaca buku, membaca situasi, membaca keadaan, membaca gelagat. Yang penting kita mau membaca. Sekali lagi, mau membaca. Membaca juga bisa berarti kita menelaah, menelusuri, mengamati, menghimpun. Dengan kita mau membaca ini, saya yang saya sampaikan tadi, akan terbukalah ilmu pengetahuan, akan terbukalah petunjuk dari Allah, akan terbukalah keberkahan dari apa yang kita baca. Lebih-lebih kita mau mengamati, mau merenungi dalam kehidupan ini. Ini masuk kategori membaca juga. Sekali lagi, sekian banyak mereka orang-orang yang sukses adalah cuma karena modal membaca. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kesadaran dalam hal membaca. Semakin kita mau membaca kitab suci, membaca ilmu pengetahuan, membaca situasi, maka kita akan semakin terbuka wacana, wawasan dalam diri kita, yang tentunya dengan modal wawasan dan wacana, dan kita dengan modal sekian banyak pengetahuan yang ada dalam kita akan semakin tahu
harus berbuat apa. Kita akan semakin tahu sesuatu yang kita tampilkan dalam kehidupan ini, sesuatu yang kita lakukan, tentu semua atas dasar pengetahuan atau tuntunan atau hasil dari bacaan kita. Maka ungkapan bacalah adalah titik kunci. Bacalah adalah awal dari segala sesuatu yang akan membuka segala pintu kebaikan. Yang kedua, yang jadi kunci lagi adalah silakan membaca. Apapun yang kamu baca, baik itu bacaan yang terlihat atau tidak terlihat atau apapun, yang penting kita mau membaca. Yang kedua adalah kata kunci adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan nama Tuhanmu. Tuhan kamu maksudnya pada saat itu konteksnya kepada beliau Nabi. Maksudnya dengan nama Allah. Jadi kunci yang kedua itu menjadi satu kunci kesuksesan juga. Yang mana dengan nama Tuhanmu kita tahu bahwa nama-nama yang selama ini biasa disematkan mulai zaman dulu, taruhlah misalnya zaman Jahilah sebelum adanya Islam, sering orang-orang Jahilah mengatakan Bismillah, Bismillah Uzza, Bismillah Hubbal. Mereka meyakini, mereka menganggap bahwa dengan menyematkan nama-nama Tuhan mereka, nanti perbuatan mereka akan terkenang, perbuatan mereka akan menimbulkan kebahagiaan, atau menimbulkan kekekalan menurut keyakinan mereka. Padahal jelas semuanya kosong, karena mereka yang mereka yakini adalah berhala-berhala yang tidak mampu memberi manfaat dan tidak mendatangkan kemadaratan. Maka untuk kita yang jelas nanti akan berdampak adalah andaikan kita sematkan nama Tuhan alias nama Allah. Dan lagi untuk kata kunci yang kedua, yaitu dengan nama Tuhanmu, nanti akan menimbulkan keabadian, karena hanya Allah lah zat yang abadi, dan hanya Allah lah yang akan mampu mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan hanya Allah lah yang akan mampu membimbing kita, yang akan mampu memberi kekuatan kita lahir dan batin. Maka ini sangat prinsip sekali, di mana setiap kita membaca dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah, ini akan sangat kita bisa harapkan atas balasannya di akhirat nanti. Akan bisa kita harapkan dampak dari bacaan itu yang tentunya akan membawa keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan kita baik di dunia dan di akhirat nanti. Sekali lagi, yang kedua adalah dengan nama Tuhanmu. Maka sebagai muqabalah, sebagai pembanding, andaikan nama Tuhanmu tidak ada atau nama Allah yang tidak ada, maka sudah barang tentu tidak akan membuahkan apa-apa, karena memang selain Allah tidak akan mampu memberi dampak yang positif, dampak yang baik kepada apa yang kita lakukan. Dalam ini adalah membaca. Maka Bismi Rabbika, Iqra Bismi Rabbika alladzi khalaqa, yang mana Tuhanmu atau Allah itu yang menciptakan, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan akhirat nanti, yang menciptakan segala apa yang ada, itu adalah Allah. Kenapa ini ditampilkan? Karena dalam kehidupan ini kita sering salah persepsi, sering salah pandangan, bahwa apa yang sering kita lihat dianggapnya sesuatu yang
tanpa makna. Dianggapnya bahwa itu biasa-biasa saja. Padahal segala apa yang ada itu semua adalah hasil karya Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka dikatakan bahwa bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan, yang maha pencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Itu Allah yang menciptakan manusia dari al-alaq, air yang memanjang. Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Sekali lagi modalnya harus senantiasa kita sematkan nama Allah. Selama ini tidak kita pakai, tidak kita sematkan, maka selama itu tidak akan beri dampak yang positif, tidak akan beri dampak keabadian, tidak akan beri dampak kepada sesuatu yang kita harapkan. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mana statusnya Allah yang mengajarkan kita itu dengan kolam, dengan pena. Bagaimana kita rasakan, bagaimana kita alami selama ini bahwa kita bisa mendapatkan banyak ilmu di saat belajar. Di antara sarananya adalah dengan pena, dengan menulis. Allamal insana ma lam ya'lam. Dan yang mengajarkan manusia dari sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu apa-apa. Kita sadar bahwa kita dilahirkan dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa. Maka yang membuat kita tahu apa-apa, yang membuat kita bisa apa-apa, siapa lagi kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita harus senantiasa menyematkan dengan nama Allah dalam segala aktivitas. Karena bagaimanapun tanpa Allah apapun tidak akan bawa keberkahan, tidak akan bawa kemanfaatan, tidak akan berdampak kepada keabadian, kepada kebahagiaan. Sekali lagi kata kuncinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus karena Allah. Tujuannya menuju kepada Allah. Semua berkat Allah. Dari Allah. Dari Allah, untuk Allah, menuju ke Allah. Kalau kita mampu demikian, tentu sekali lagi sangat akan kita bisa harapkan kita akan mendapat keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian saudara-saudaraku apa yang bisa saya sampaikan, semoga memberi manfaat, maslahat, barakah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.